Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Camat Wonosobo, Kepala Pak Jaya dari Kesbangpol, Mas Saidin dari Kesra, Ibu dari SMP 1, dan tidak lupa pimpinan sekolah Rafisa yang saya hormati, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini kita semua dapat dipertemukan di sekolah. Ini masih susah ya menghafalkannya. Mi'ah Nasifah di Yayasan Mi'ah Nasifah Jalan Dieng Kalianget dalam rangka melaksanakan kegiatan ulang tahun yang kedua dari sekolah Mi'ah Nasifah Kalianget Wonosobo. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan sekolah bahwa kami dari Dinas PPKB BPPA Kabupaten Wonosobo juga turut diundang dalam melaksanakan kegiatan ini, dan untuk kegiatan-kegiatan yang mengakomodir anak-anak difabel ini memang bagi kami, bagi dinas kami ini memang sangat mendapat dukungan, karena di dinas kami ini ada yang namanya kegiatan GESI. GESI itu Gender Equality and Social Inclusion, di mana kegiatan GESI atau Gender Equality and Social Inclusion ini memang pada dasarnya mengakomodir kepentingan-kepentingan yang sifatnya inklusi, termasuk mengakomodir kepentingan-kepentingan anak difabel. Dan untuk kepentingan anak difabel ini tidak hanya segi pembelajaran non fisik saja, namun kepentingan difabel ini juga harus melibatkan infrastruktur yang responsif terhadap anak dan difabel. Nah, kami ini kemarin 5 hari yang lalu ini ada kegiatan PHJD, pembangunan hibah jalan daerah yang didanai oleh UNICEF ke Lombok. Nah, ini kenapa kita dari Dinas PPKB BPPA juga dikaitkan adanya program hibah jalan daerah, itu karena dalam pembangunan infrastruktur pun juga harus mengakomodir kepentingan kaum difabel. Bagaimana mengakomodir tenaga kerjanya, kalau ada tenaga kerja difabel itu juga harus diakomodir untuk bisa terlibat. Bagaimana infrastrukturnya biar bisa dilalui, bisa fasilitas itu juga bisa untuk kepentingan kaum difabel, baik dari anak, orang tua, lansia dan sebagainya. Ini semua harus mengakomodir kepentingan inklusi, termasuk di dalamnya adalah kepentingan kaum difabel. Untuk itu kita sangat apresiasi, dan sampai ke proses perencanaan penganggaran sekarang dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, kecamatan sampai ke tingkat desa ini juga sudah harus melibatkan dalam musyawarah perencanaan pun harus sudah melibatkan kaum difabel. Kemudian kepentingan kaum difabel apa? Itu juga harus sudah terakomodir di dalamnya. Sehingga kami sangat apresiasi kepada pimpinan sekolah, di mana ini secara sukarela, ibaratnya sukarela sudah mengakomodir kepentingan difabel. Mungkin juga tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah, justru sudah secara pribadi maupun secara lembaga kemasyarakatannya sudah
mengakomodir kepentingan itu. Kami sedang mendorong juga dengan dana desanya juga dalam proses perencanaan, dalam proses baik fisik maupun non fisik itu tidak melupakan kepentingan kaum difabel kayak gitu. Oke, sekali lagi kami apresiasi dengan adanya lembaga sekolah ini yang sudah secara sukarela, secara mandiri mengakomodir kepentingan difabel. Kalau ini masih anak-anak, mungkin nanti juga kalau ada diskusi-diskusi Bu Imelda, mungkin kalau ada diskusi-diskusi tingkat kabupaten, mungkin musrenbang dan sebagainya, ini bisa juga terlibat dalam musrenbang, baik musrenbang kecamatan maupun musrenbang kabupaten, sehingga kepentingan difabel itu terakomodir di perencanaan pembangunan daerah. Karena tanpa ada arus bawah yang mengusulkan, ini kadang-kadang kita yang di dalam musyawarah perencanaan pembangunan mungkin juga bisa saja akan kelewatan. Namun kalau memang dari arus bawah ini nanti proses perencanaan pembangunannya dilibatkan, ini akan tahu persis apa sih kebutuhan difabel, kemudian baik secara fisik maupun secara non fisik. Contoh saja yang ringan, ini kalau yang fisik ini bidang miring. Nah, bidang miring ini kadang-kadang masih dianggap sepele bagi kita-kita yang bisa berjalan dengan lancar. Tapi akan sangat berarti bagi para anak maupun orang yang menyandang disabilitas. Kemudian kamar mandi atau toilet jongkok. Toilet jongkok ini juga bagi kita sih no problem, mau jongkok mau duduk itu tidak masalah. Tapi bagi difabel itu yang namanya toilet jongkok itu sangat berarti bagi mereka. Karena Mas Joko, waktu Bu Maria habis jatuh, Bu Maria itu kalau mau ke kamar mandi itu harus mundur. Karena kadang-kadang infrastruktur, Pak Jaya, infrastruktur di OPD ini juga belum ramah difabel, belum menyediakan kepentingan difabel kayak gitu. Ini terasa sekali pada saat itu, contohnya ada yang di tempat orang terdekat kita pada saat Bu Maria habis jatuh itu, habis tergelincir di rumah itu, kalau mau ke kamar mandi itu harus mundur karena tidak bisa jongkok, tidak tersedia toilet duduk. Ini adalah hal-hal yang sederhana yang kadang-kadang bagi kita yang normal ini tidak disadari bagaimana pentingnya memfasilitasi baik infrastruktur yang responsif gender, responsif terhadap hak anak, responsif terhadap kaum difabel maupun non fisik, kepentingan difabel yang lain. Nah, ini yang baru memang kita dorong kepada pemerintah daerah sampai ke desa, di mana di desa pun kami juga sudah menganjurkan kalau ada musrenbang des itu juga melibatkan kaum difabel, sehingga kaum difabel itu tahu persis kepentingan dan kebutuhannya baik fisik maupun non fisik, sehingga dalam membuat proses perencanaan itu terakomodir semua kepentingan masyarakat. Itu mungkin dari kami mewakili Ibu Kepala Dinas, Ibu Imelda. Mohon maaf, Ibu Kepala Dinas kami kebetulan ada acara sehingga beliau mewakilkan kepada kami, dan Ibu
kepala dinas kami kebetulan Ibu Bupati, ibu-ibu semua, sehingga di sini kami juga mewakili Ibu Bupati sekaligus Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi kita ucapkan selamat berulang tahun kedua kepada Sekolah Nasipa. Mudah-mudahan niat baik dari Ibu Imelda itu dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masyarakat lingkungan mungkin bisa mendukung, pemerintah daerah juga bisa mendukung akan keberhasilan dan kesuksesan sekolah Nasipa tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.